Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat sore, sore, Bu. Ibu. Sore Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih pada semangat nggak sore-sore kayak gini? Semangat, Alhamdulillah, Bu. Bu. Semangat. Aduh, suaranya Alhamdulillah kok Bu, udah nggak panas. semangat. Oke, alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi atau cek kehadiran kalian semua. Nah, presensi kali ini, nanti ketika Ibu panggil nama kalian satu persatu, kalian harus menyebutkan salah satu contoh dari zat padat boleh, zat cair boleh, zat gas pun boleh. Jadi nanti misal Ibu panggil namanya Dini, nanti Dini bisa menyebutkan salah satu contoh dari ketiga zat tersebut, misalnya air, atau enggak meja, atau enggak oksigen gitu ya, paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, Bu. yang pertama, Diva. Diva, mana Diva? Air Ibu hadir. Oke, lanjut Farid. Hadir, Ibu. Batu. Oke, lanjut Aida. Aida. Hadir Ibu, baby oil. Oke, lanjut Arisamia. Hadir, Ibu. Gelas. Oke, boleh lanjut Delse. Hadir, Bu. Kucing. Apa kucing? Ya, Bu. Kucing. Oke, boleh. Lanjut, Feby. Hadir, Bu. Nitrogen. Oke, boleh. Lanjut, Isna. Isna. Isna, di mana Isna? Isna nggak ada ya? Lanjut, Rosita. Hadir Bu, minyak. Oke, boleh. Lanjut, Miftah. Miftah ada nggak? Nggak ada juga ya? Putri, lanjut. Putri Yuni. Hadir, Bu. Cermin. Boleh. Terakhir, Siti Nurfadila, ada nggak? Hadir Bu, bensin. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Hari ini belajar kerapatan dan gaya apung, Bu. Betul sekali, sudah terpampang nyata ya di depan. Hari ini kita akan belajar kerapatan dan juga gaya apung. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kerapatan itu apa? Kerapatan itu kalau nggak salah masa jenis, Bu. Ya, betul sekali. Lalu, kalau kerapatan masa jenis, gaya apung itu berkaitan dengan hukum apa? Hukum Archimedes, Bu. Betul sekali. Sudah pintar-pintar semua ya ternyata. Nah, untuk mengecek pemahaman awal kalian, di sini Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Nanti kalian bisa scan barcode terlebih dahulu dan pengerjaan pretestnya Ibu berikan waktu selama 3 menit. Paham? Paham, Bu. Apakah sudah bisa masuk pretest semuanya? Sudah, Bu. Oke, dikerjakan dengan teliti ya.
Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah Sudah, selesai. Ibu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian sebelum masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama yaitu, kalau kamu masukkan biskuit coklat ke dalam teh hangat, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Boleh, Dipa, silakan. Silakan, Dipa. Baik, Bu. Sebentar. Baik, Bu. Nah, biasanya biskuitnya itu awalnya mengapung sebentar, Bu. Tapi lama-lama hancur terus tenggelam. Betul sekali yang dikatakan Dika. Kira-kira kenapa ya biskuit tersebut bisa hancur atau tenggelam setelah beberapa detik kita masukkan ke dalam teh? Ada yang tahu nggak? Oke, Pebi. Biskuitnya bisa tenggelam karena biskuit itu mudah menyerap air, Bu. Kemudian kemungkinan bisa hancur karena airnya panas. Betul sekali pendapat Pebi dan juga Diva. Jadi, ketika biskuit itu dimasukkan ke dalam teh hangat, mula-mula biskuit tersebut akan mengapung karena pori-porinya masih berisi udara. Namun setelah beberapa saat, teh akan masuk ke dalam pori-pori biskuit tersebut sehingga biskuit menjadi lebih berat sehingga biskuit akan tenggelam. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa benda ada yang tenggelam dan ada yang terapung dalam air? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Karena beratnya berbeda, Bu. Kalau benda lebih ringan dari air itu bisa terapung, kalau lebih berat jadi tenggelam. Betul sekali jawaban dari Mbak Putri. Dari yang lain ada tanggapan nggak terkait dengan pertanyaan nomor 2 ini? Dari yang lain tidak ada? Oke, kalau tidak ada, betul sekali jawaban yang diberikan dari Mbak Putri tadi. Jadi benda dapat tenggelam atau terapung dalam air bergantung pada massa jenisnya. Sehingga ketika benda itu lebih berat atau lebih ringan, maka posisi dari benda ketika dimasukkan ke dalam air pun berbeda gitu. Nah, tadi kan kita sudah singgung terkait dengan kerapatan dan gaya apung. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kerapatan yang berkaitan dengan massa jenis dan juga gaya apung yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan penyelidikan, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat padat, cair maupun gas dengan benar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan pengamatan hukum Archimedes, peserta didik mampu membedakan kerapatan zat pada peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam melalui kegiatan diskusi dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu mengurutkan massa jenis benda pada peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam dengan benar. Nah, selanjutnya kita dapat menonton video pembelajaran terlebih dahulu supaya dapat lebih memahami terkait dengan konsep kerapatan zat dan juga gaya apung ini. Today, I'm going to show you a simple science experiment that you can try at home to learn about density. Start by taking an empty glass and tip in some water and food colouring. Then add some syrup or treacle. And I'm going to add a little bit more water to make the layer a bit thicker. Then finally, fill the glass up with some oil and leave it to settle for about 15 minutes. These liquids separate out into different layers because they're different densities and they don't mix. The syrup has the highest density, so it sits on the bottom, and the oil, which has the lowest density, rises to the top. Try dropping different objects in to see what happens. If we drop this metal nut in, which is really dense, you can see it sinks right to the bottom. But if I take this grape and drop it in, it sinks through the oil and water, but sits on the syrup. This is because the syrup is denser than the grape. Pretty cool, huh? Now if I take this plastic bottle top and drop it in, it slowly sinks through the oil and sits on the water.
And finally, if I take this piece of sponge and drop it in, it sits on top. The oil is denser than the sponge. You can try dropping different objects in to see which fluids are denser. I also found shining a torch beam down from above gives a really nice effect. I hope you've enjoyed watching this video. If you want to see more, you can click on the links on the right-hand side, or take a look at my YouTube channel page. Stay safe, have fun, and as always, thanks for watching. Nah, setelah menonton video pembelajaran tadi, apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan isi dari video yang telah kita tonton tadi? Ya, silakan Feby. Baik, Ibu izin memberi tanggapan. Jadi pada video tersebut menunjukkan percobaan tentang perbedaan massa jenis dengan menggunakan 3 cairan, yaitu sirup, air, dan minyak. Nah, ketiga cairan ini dituangkan ke dalam gelas. Mereka tidak tercampur, melainkan membentuk lapisan karena massa jenisnya berbeda, Bu. Kemudian beberapa benda kecil seperti koin, anggur, atau batu ini dijatuhkan ke dalam gelas. Nah, hasilnya ada benda yang langsung tenggelam ke dasar, ada yang berhenti di tengah, dan juga ada yang terapung di permukaan. Hal ini terjadi karena setiap benda ini memiliki massa jenis yang berbeda, Bu. Betul sekali, Feby. Jadi, anak-anak, dari video ini berkaitan dengan massa jenis suatu benda maupun cairan. Nah, massa jenis dari benda maupun cairan ini dapat membentuk posisi yang berbeda-beda. Misalnya tadi ada sirup, air, dan minyak, itu akan membentuk lapisan berbeda karena memang cairan tadi memiliki massa yang berbeda-beda. Biasanya massa yang lebih besar itu akan berada di bawah dan massa yang lebih ringan itu akan berada di atas. Nah, gaya apung dari air atau cairan akan bekerja berlawanan dengan gaya berat benda. Nah, keseimbangan kedua gaya inilah yang menentukan apakah posisi benda itu akan mengapung, melayang, maupun tenggelam. Nah, setelah menonton video percobaan sederhana tadi, pertanyaannya di sini adalah apakah massa jenis berpengaruh terhadap posisi benda ketika dimasukkan dalam air? Berpengaruh tidak? Berpengaruh, Ya, Bu. Bu, berpengaruh. Ya, jawabannya berpengaruh. Sudah mulai paham ya terkait dengan konsep kerapatan dan juga gaya apung. Nah, di sini terdapat 3 gambar, di mana pada 3 gambar ini terdapat benda dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, posisi pertama itu posisi melayang. Kira-kira mengapa benda tersebut melayang ketika dimasukkan di dalam air? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, Diva, silakan. Baik, Bu. Karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air tersebut, Bu. Betul sekali. Itu ketika bendanya melayang. Nah, kondisi kedua adalah bendanya terapung. Kira-kira kenapa benda tersebut bisa terapung ketika dimasukkan ke dalam air? Ya, Siti Nurfadila, silakan. Karena massa jenis benda sama dengan massa jenis air itu, Ibu. Iya, betul sekali. Dan yang ketiga, posisi bendanya adalah tenggelam. Nah, kira-kira kenapa benda tersebut tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air? Ya, Feby? Karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, Bu. Ya, semua jawaban yang disampaikan oleh teman-teman tadi tepat sekali. Beri applause untuk kita semua. Nah, Selanjutnya adalah sesi diskusi. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Di mana ada kelompok kinestetik, audiovisual, dan juga visual. Jadi nanti setiap kelompok masuk ke dalam breakout room masing-masing. Untuk kinestetik itu di room 1, audiovisual di room 2, dan visual itu di room 3. Jadi, nanti Ibu akan memberikan LKPD yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat perintah yang wajib kalian isi dan juga beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian dapat berdiskusi di breakout room masing-masing. Untuk jawaban dari per LKPD itu diketik oleh perwakilan
kelompok saja. Jadi satu orang saja yang ngetik biar mempersingkat waktu. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi dan juga mengerjakan LKPD. Paham semuanya? Untuk LKPD, Paham, Bu. oke. Untuk LKPD-nya juga sudah Ibu sertakan di Google Classroom. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung masuk ke breakout room-nya masing-masing. Nanti Ibu akan mengunjungi kalian satu persatu. Oke, Silakan. teman-teman, kita di sini akan melakukan simulasi. Nanti coba diberi masukan. Nanti masanya divariasikan sama volumenya. Kira-kira berapa ya untuk masanya? Kalau 2 kilogram gimana? Oke, boleh. Untuk volumenya 5 kilogram ini boleh? Ya, boleh dicoba aja. Oke. Yang intro Mbak Feby. Nah, itu aja. Kalau masanya 2, volumenya 5, itu benarnya berarti mengapung. Oh. Nah, coba Oh gitu ya, Bu. masa dan volume yang lain. Ini masanya divariasikan yang Oh, ya, Bu. Mau berapa teman-teman selanjutnya? Kita buat masanya lebih gede daripada volumenya, coba. Oke. Jangan lupa ya LKPD-nya diisi, nanti dipresentasikan. Kalau udah selesai nanti kembali ke ruangan awal. Oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Selamat. Ada yang ditanyain nggak terkait LKPD-nya? Belum, Bu. Belum Belum ada. ya? Ya, bisa lanjut diskusi ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dan juga perintah-perintahnya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Untuk rumusan masalah kira-kira gimana? Mungkin Tadi isi videonya ada orang lempar bola. Satunya tenggelam, satunya terapung. Berarti apa ya? Masalahnya ya. Izin share screen ya, Bu. Ya, siap. Ada yang ditanyain nggak terkait dengan isi LKPD-nya? Belum ada, Bu. Alhamdulillah diskusi kita lancar. Oke, dilanjut ya diskusinya. Nanti kalau udah selesai balik ke uh, keluar dari ruang diskusi ya. Baik, Bu. Siap. Makasih, Bu. Ya, oke, waktu habis. Sudah selesai semua ya. Selanjutnya adalah sesi presentasi dari pengerjaan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya masing-masing. Nah, yang mempresentasikan LKPD nanti cukup satu orang saja untuk mempersingkat waktu. Mungkin yang pertama bisa dari kelompok kinestetik. Baik, Ibu, apakah perlu di-share screen? Tidak usah, tidak apa-apa. Dibacakan intinya. Baik, Bu. Izin untuk mempresentasikan mengenai LKPD kelompok kinestetik. Jadi, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa benda yang massa jenisnya lebih besar dari air ini akan tenggelam, sedangkan benda yang massa jenisnya lebih kecil dari air akan terapung. Jadi bukan besar kecilnya massa benda yang menentukan, melainkan perbandingan massa jenis benda dengan massa jenis air. Seperti itu, Bu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok kinestetik. Selanjutnya, bisa dilanjutkan presentasi dari kelompok visual. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin presentasi terkait hasil diskusi dari kelompok visual. Yang pertama yaitu semakin banyak garam yang ditambahkan, maka massa jenis larutan akan meningkat, sehingga posisi benda akan berubah dari yang tenggelam, kemudian melayang, kemudian mengapung. Ketika benda melayang, karena massa jenis larutan garamnya itu sama atau hampir sama dengan massa jenisnya, sehingga massa jenis air itu lebih dari massa jenis garamnya. Terima kasih, Bu.
Oke, berikan aplaus untuk kelompok visual. Dan yang terakhir, presentasi dari kelompok audiovisual. Ya, silakan Rasita. Nih, Bu, untuk kami tadi melihat video yang sudah disediakan di LKPD dan di video tersebut ternyata ada anak yang melempar dua benda begitu Bu. Nah untuk hipotesis rumusan masalah dari video tersebut kami ada tiga. Yang pertama itu apakah benda akan terapung, melayang atau tenggelam itu tergantung pada perbandingan massa jenis benda dan cairannya apakah bergantung atau tidak. Itu kemudian yang kedua apakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan benda untuk mengapung atau tenggelam dalam cairan. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga bagaimana prinsip Archimedes menjelaskan fenomena apung dan tenggelamnya benda dalam cairan. Dan untuk hipotesis yang kami dapatkan, yang kami rumuskan untuk rumusan masalah yang pertama itu benda akan terapung, melayang atau tenggelam tergantung pada perbandingan massa jenis benda dan juga cairannya. Kemudian untuk hipotesis yang kedua itu terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan benda untuk mengapung ataupun tenggelam di dalam cairan. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, prinsip Archimedes itu menjelaskan fenomena terapung dan tenggelamnya benda dalam suatu cairan. Kurang lebih begitu, Ibu. Oke, terima kasih kepada kelompok audiovisual. Nah, sudah selesai presentasi semua ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Nanti jangan lupa untuk LKPD-nya dikumpulkan di Google Classroom. Nanti yang mengumpulkan perwakilan saja per kelompok satu, oke? Setelah tadi kita diskusi, presentasi, dan juga belajar materi, mari kita ice breaking sejenak. Kalau ada yang mau nyanyi, boleh silakan. Oke, gimana masih pada semangat nggak? Masih, Bu. Masih, Ibu. Oke, karena semangatnya sudah kembali lagi, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita pada siang hari ini, siang menuju sore hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Putri. Kerapatan atau massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume suatu zat yang menentukan apakah benda akan tenggelam, melayang, atau terapung dalam suatu cairan. Benda dengan massa jenis lebih besar dari cairan akan tenggelam, sedangkan benda dengan massa jenis lebih kecil akan terapung. Dan jika sama, maka benda dapat melayang. Hal itu dapat terjadi karena adanya gaya apung, yaitu gaya ke atas yang ditimbulkan oleh cairan terhadap benda yang dicelupkan ke dalamnya. Besar gaya apung bergantung pada volume cairan yang dipindahkan oleh benda. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Putri. Betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi bahwa hari ini kita belajar mengenai massa jenis, di mana massa jenis itu adalah perbandingan antara massa suatu benda dengan volume yang ditempati benda tersebut. Sederhananya, massa jenis menunjukkan seberapa padat sebuah benda. Nah, untuk rumus massa jenis sendiri itu rho sama dengan massa per volume. Jadi, untuk satuan dari massa jenis dapat dinyatakan dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, massa jenis ini juga berkaitan dengan hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cairan akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan. Hukum ini menjelaskan hubungan antara gravitasi dan gaya ke atas pada suatu benda jika benda tersebut dimasukkan ke dalam air. Akibat dari gaya angkat ke atas, tentu saja benda yang berada dalam cairan akan mengalami pengurangan berat. Akibatnya, benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan daripada saat diangkat di daratan.
Nah, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, untuk lebih lengkapnya, nanti kalian bisa mempelajari dan membaca lagi materi kita pada pagi hari ini di bahan ajar. Untuk link bahan ajarnya sudah Ibu sematkan juga di Google Classroom, gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek pemahaman kalian dengan pengerjaan asesmen. Nah, untuk pengerjaan asesmen ini nantinya kalian kerjakan setelah pulang sekolah. Jadi, untuk deadline dari pengerjaan asesmen ini hari ini. Tapi nanti pengerjaannya setelah kalian pulang sekolah begitu. Nanti link dari pengerjaan asesmen bisa diakses di Google Classroom. Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada siang menuju sore hari ini, kalian bisa mengisi refleksi pembelajaran dengan scan barcode berikut. Ibu berikan waktu 3 menit untuk kalian mengisi refleksi pembelajaran. Baik, sudah bisa semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah mengisi semuanya? Baik, waktu habis. Jadi nanti yang belum mengisi bisa segera mengisi dan langsung disubmit saja. Karena kita sudah di penghujung pembelajaran, sebelum pulang kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya dan asesmennya tadi jangan lupa dikerjakan untuk deadline-nya hari ini dan LKPD-nya juga jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.